Orang kaya, tampan, cerdas, terkenal, multimilioner. Namun jika sifat dan hati juga kebiasaannya buruk, maka apalah arti dari uang, tahta, dan ketampanan? Pada akhirnya kehidupan yang selama ini dia banggakan hanya akan berakhir di kantong sampah dan dilemparkan ke hutan oleh istrinya sendiri. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Waluh. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini adalah update dari kasus yang saya angkat dari Brazil, yaitu kasusnya Marcos Matsunaga dan Elise Matsunaga yang terjadi pada tahun 2012 lalu, di mana pasangan ini saling mengenal di sebuah website yang bernama M-Class. Elise lahir pada tanggal 29 Oktober pada tahun 1981 di kota terpencil di Colonel Vivida di kota Sapelsiu, Paraná. Setelah dia berusia 15 tahun, kali itu dia telah menjadi korban pemeriksaan oleh ayah tirinya. Ibunya menyuruh Elise untuk pergi ke rumah neneknya, karena ibunya juga tidak mau berpisah dari pasangannya walaupun setelah mengetahui jika suaminya meniduri anak kandungnya. Elise keluar dari rumah ibunya, namun Elise tidak pergi ke rumah neneknya, tetapi ia memutuskan untuk pergi ke rumah ibu baptisnya. Setelah sampai di rumah ibu baptisnya, dia meminta uang 50 reais, lalu dia pun mengemasi barang-barangnya dan berjalan ke arah jalan raya. Elise menghabiskan waktunya selama 35 hari hidup di jalan raya. Karena uang dari ibu baptisnya sudah habis, maka dia menjadi pemuas para supir truk di jalan raya untuk dia bertahan hidup. Di tengah perjalanannya itu terdapat razia oleh polisi federal yang menangani anak remaja yang menjadi pelaku di jalanan, dan Elise termasuk salah satu dari pelaku itu. Lalu Elise dibawa ke pelayanan anak remaja dan di sana Elise tidak ditahan, namun dipulangkan kembali ke rumah ibunya yang berjarak 300 km dari tempat di mana dia ditangkap. Setelah sampai di rumah ibunya, Elise dikirim ke rumah neneknya karena polisi tahu jika Elise adalah korban pemerkosaan ayah tirinya. Setelah tinggal bersama neneknya dan menyelesaikan sekolah menengah, Elise kala itu berusia 18 tahun. Lalu dia melakukan perjalanan ke kota Curitiba. Dia bertemu seorang di bar. Di sana dia dikenalkan ke sebuah kursus untuk dia menjadi seorang perawat. Dan akhirnya Elise pun belajar dan lulus dengan nilai terbaik. Dan akhirnya dia mendapat pekerjaan di sebuah rumah sakit swasta ternama. Di sana dia kenal seorang perawat yang menjalani pekerjaan sampingan sebagai pemuas. Elise pun tergiur ketika mendengar penghasilan dari temannya ini. Elise lalu bergabung dengan komplotan kriminal narkoboy dan dia juga terlibat dalam jaringan perdagangan dan juga sebagai pemuas. Suatu hari, Elise membuat pesta di rumahnya karena saat itu dia memiliki banyak penghasilan dari menjadi perawat kelas atas di rumah sakit ternama dan dia juga memiliki 2 pekerjaan sampingan. Ketika pesta sedang berlangsung, polisi mengadakan razia ke rumahnya. Namun Elise berhasil melarikan diri ke Sao Paulo. Di Sao Paulo, dia masuk ke website M-Class dan juga nightclub untuk dia bertahan hidup. Elise yang telah mengantongi beberapa ijazah, termasuk administrasi, teknik perawat di ruang bedah, juga dia adalah seorang sulih suara, yaitu orang yang bekerja untuk menemani orang di hari-hari terakhir hidup mereka di rumah sakit. Dengan memberikan kata-kata yang membuat para pasien akan merasa nyaman ketika mereka menghadapi kematian. Dan para pasien yang ditangani Elise adalah orang-orang terkaya yang ditempatkan di ruang VIP. Kemudian dia juga mengambil kursus di bidang hukum dan dia juga lulus sebagai juru lelang. Elise juga bergabung dengan Joseph.
JUSEP adalah akronim untuk Dewan Perdagangan Negara Bagian Sao Paulo, badan yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan pembukaan, perubahan, dan penutupan perusahaan di negara bagian Sao Paulo. Tetapi Elysi masih tidak bisa meninggalkan dunia malamnya karena uang yang dia dapat dari sana lebih menjanjikan. Setelah menjadi langganan Marcos selama bertahun-tahun karena Marcos saat itu masih berkeluarga. Dan akhirnya Marcos menceraikan istrinya dan menikahi Elysi pada tahun 2009. Marcos tidak memperlakukan Elysi seperti istri, tetapi dia menganggap Elysi masih seperti objek yang bisa dia gunakan karena dia diberi uang dan tempat tinggal. Marcos Matsunaga adalah keturunan orang Jepang, lahir pada tahun 1970-an. Dia adalah orang multimilioner karena dia adalah CEO perusahaan produk makanan yang bernama Yoki. Perusahaan ini sangat terkenal di Brazil dan telah mendapatkan kesuksesan besar dalam produknya. Namun Marcos adalah tipe orang yang sangat agresif. Dia memiliki dua kelainan. Yang pertama, dia memiliki kelainan kompulsif seksual. Perilaku seksual kompulsif kadang-kadang disebut dengan hiperseksualitas. Gangguan hiperseksualitas ini atau kecanduan seksual adalah keasikan berlebihan dengan fantasi seksual. Dorongan atau perilaku yang sangat sulit dikendalikan, yang menyebabkan pasien merasa tertekan atau berdampak negatif pada kesehatan, pekerjaan, hubungan, atau bagian lain dalam hidup pasien. Tetapi menurut dokter yang menangani kasus Marcos, sindrom yang dia miliki ini lebih parah karena dia menginginkan hubungan dengan orang-orang baru setiap harinya dan dengan cara yang tidak normal. Sindrom kedua yang Marcos miliki adalah love sinus. Istilah rasa love sinus ini menggambarkan kepada pasien jenis rasa malu kronis yang sangat parah. Menurut definisi yang diterbitkan dalam Sinus dan Love, Causes, Consequences, dan Treatments, orang yang memiliki rasa pemalu dalam cinta merasa sulit untuk bersikap tegas dalam situasi informal yang melibatkan calon pasangan romantis atau seksual. Heteroseksual yang pemalu akan kesulitan mulai percakapan dengan wanita karena perasaan cemas yang kuat. Merasa ketakutan jika dia menerima penolakan, bahkan sampai gemetaran ketika berbicara dengan lawan jenis. Dengan kedua sindrom yang Marcos miliki, membuat dirinya seperti memiliki dua kepribadian yang setiap harinya harus dia perangi. Dan dia memilih jalan karena dia memiliki uang, maka dia pun mencari solusi untuk kedua sindrom ini ke sebuah website M-Class. Di mana di sana terdapat apa yang dia butuhkan. Tidak perlu merayu seorang wanita, tidak perlu beromantis-romantisan, dan tidak membutuhkan kata-kata manis untuk mendapatkan wanita karena dia memiliki sindrom love sinus. Dan dia juga menyelesaikan masalah sindrom pertamanya, yaitu dia bisa tiap hari bergonta-ganti pasangan sesuai yang dia suka. Menurut beberapa saksi wanita-wanita yang pernah diajaknya berkencan, suatu hari mereka ini mendapat panggilan dari Marcos untuk datang ke sebuah hotel dan di sana ada beberapa wanita yang telah dia pilih. Setelah Marcos melihat semua wanita itu telah berkumpul di kamar hotel, Marcos mengatakan kepada mereka berapa dia harus membayar jika dia akan melakukan dari belakang. Anda tahu yang saya maksudkan. Beberapa wanita menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sebagian mengiyakan dengan mengubah tarif mereka menjadi 3 kali lipat. Ketika satu wanita ditawari sampai 3 kali lipat dari tarif biasanya dan wanita ini masih menolak karena dia tidak mau melakukannya dengan alasan karena dia merasa malu jika keluar dan berjalan dengan keadaan yang tidak nyaman. Namun Marcos karena sudah tertarik dengan wanita itu dan dia tidak terima menerima penolakan, maka Marcos membuka tasnya dan mengeluarkan pistol dan diarahkan ke jidat wanita itu dengan mengatakan, "Apakah kamu mau melakukan dari belakang?" Lalu wanita itu pun tidak punya pilihan lain.
dan memberikan apa yang diminta oleh Markus. Kelakuan ini juga dilakukan kepada Elise ketika sudah menjadi istrinya. Menurut pengakuan Elise, ketika dia hamil dan mengalami kesulitan dan juga dalam keadaan tidak sehat, Markus meminta untuk dia melayaninya. Namun Elise mengatakan bahwa hari itu dia tidak bisa. Markus dengan nada marah, "Kenapa di hotel ketika aku membuka dompet, kamu juga membuka selangkangan? Dan sekalipun kamu tidak pernah menolak." Elise mengatakan bahwa dirinya bukan lagi seorang dia adalah seorang istri dan calon ibu dari anaknya. Markus menjawab, "Siapa bilang kamu bukan pelakor? Di mataku kamu tidak ada yang berbeda. Kamu adalah orang kampung, tidak bisa berbahasa Inggris, dan laki-laki mana yang akan mengajakmu keliling dunia, memberikan barang-barang branded, mengizinkan tinggal di rumah mewah seperti ini jika bukan aku?" Setiap kali Markus mendapat penolakan, dia selalu menunjuk ke muka Elise sambil merendahkan status juga keluarganya. Elise menelan semua kata-kata Markus tersebut, tetapi dia simpan kata-kata itu di suatu tempat yang dimana suatu saat akan keluar dengan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan oleh Markus. Markus selain tipe orang yang agresif, dia juga memiliki hobi yang tidak wajar. Seperti dia suka berburu, mengkoleksi senjata api, mengkoleksi wine, mengkoleksi rokok, semua barang-barang termahal dan langka. Menurut teman Markus, pernikahan mereka ini seperti sandiwara yang tidak pernah ada akhirnya, karena selalu ada orang baru dalam pernikahan tersebut. Markus selalu bergonta-ganti wanita di luar sana. Sedang Elise setelah menikah dengan Markus, merasa selama ini yang dia cari telah dia temukan. Maka dia pun berhenti menjadi pelakor dan memulai karirnya dengan mendirikan sebuah toko wine yang dia jual kepada para kolektor. Sudah merasa cukup dengan apa yang dia dapat setelah menikah, dia pun memutuskan untuk menjadi seorang ibu dan akan membesarkan anaknya dengan baik. Karena sewaktu dia kecil, dia tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Elise juga menjalani sebuah terapi di psikolog karena dia mengalami trauma berat di masa kecilnya atas perlakuan ayah tirinya. Elise berusaha mengubur dalam-dalam masa lalunya dan berusaha menjalani kehidupan dengan Markus seperti keluarga pada normalnya. Suatu hari Elise mendatangi seorang pengacara ternama dan pengacara ini adalah spesialis di bidang perceraian. Elise mengatakan dan berkonsultasi bahwa dia akan mengakhiri pernikahannya dengan Markus karena dia sudah tidak tahan apa yang dia lakukan kepadanya, dan mengatakan bahwa dia menginginkan hak asuh anaknya yang kala itu masih berusia 1 tahun. Pengacara ini menyarankan agar Elise mencari bukti bahwa Markus memang berselingkuh dan meminta kepada Elise agar tidak membicarakan apapun kepada orang lain sebelum pengacaranya itu mengumpulkan semua bukti dan dimasukkan ke pengadilan. Karena dengan bukti itu dia akan mudah mendapatkan keputusan dari pengadilan dan juga hak asuh anaknya. Elise pun menyewa detektif swasta untuk menyelidiki perselingkuhan Markus. Pada tanggal 13 Mei tahun 2012, Elise sudah menyiapkan detektif dan dia juga akan melakukan perjalanan ke rumah orang tuanya bersama anak bayinya. Ketika Elise sampai di rumah orang tuanya, detektif sudah mengirimkan bukti foto dan juga video pada Elise tentang perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang bernama Natalia. Namun Elise yang sudah tidak tahan melihat kemesraan Markus dengan wanita lain, Elise segera pulang dari rumah orang tuanya dan sesampainya di rumah, Elise menanyakan kepada Markus kemana dia pergi dan dengan siapa. Markus mengatakan bahwa dia pergi ke rumah orang tuanya. Lalu Elise mengatakan semuanya bahwa dia telah menyewa detektif swasta dan sudah tahu semua yang terjadi. Ketika itu Markus menatap wajah Elise dengan mengatakan, "Kamu menyewa detektif itu dengan uang saya, karena kamu orang miskin."
Lizzie memutuskan malam itu pada tanggal 19 Mei tahun 2012 untuk meninggalkan rumah Markus. Markus menyuruhnya untuk keluar dari rumahnya, tetapi dia tidak akan mengizinkan anaknya dibesarkan oleh seorang pelacur dan keluarga sampah di kampungnya. Karena menurut Markus, ibu Lizzie adalah orang gila dan ayah tirinya adalah orang pemerintah, juga ayahnya adalah pemabuk. Kata-kata hinaan Markus ini tidak berhenti sampai Lizzie meninggalkan ruang tamu dan menuju ke dapur. Namun Markus tetap saja menghinanya. Di apartemen tersebut terdapat 30 senjata api yang dimana Markus meletakkan di tempat-tempat yang berbeda dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Ketika itu Lizzie melewati meja kecil yang dimana di dalam laci tersebut ada sebuah pistol. Dan Lizzie mengambilnya sambil mengarahkan ke arah Markus, berharap dia berhenti mencaci maki dan menghinanya. Saat itu Lizzie sudah tidak ada tempat untuk menelan kata-kata Markus, dan dengan begitu dia pun melepaskan satu peluru tepat mengenai pelipis Markus hingga tembus ke rahangnya. Markus meninggal seketika. Setelah melihat tubuh Markus tidak bernyawa, segera Lizzie menyeret tubuhnya ke kamar pembantu. Dan keesokan harinya dia memotong menjadi 6 bagian dan menaruhnya di dalam koper dan membuangnya di luar kota Sao Paulo yang berjarak 30 km. Pada tanggal 5 Desember tahun 2016, Lizzie mendapat hukuman selama 19 tahun, 11 bulan dan 1 hari penjara. Namun saya mendapat update jika pada tanggal 30 Mei tahun 2022 ini, Lizzie telah mendapat kebebasan, namun dirinya masih di bawah pengawasan. Setelah dipenjara selama 10 tahun, Lizzie dalam sebuah video yang dirilis oleh pengacaranya bahwa dia tidak dapat memperbaiki apa yang telah dia lakukan di masa lalu, tetapi dia masih memiliki kesempatan kedua. Dalam pembebasan bersyarat, Lizzie Matsunaga mengatakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 dalam sebuah video yang dirilis oleh pembelanya bahwa dia sangat-sangat senang dengan momen barunya dan dia juga percaya bahwa suaminya Markus Matsunaga telah memaafkannya. Lizzie mengatakan bahwa dia tidak mau diinterview karena dia telah memiliki kontrak yang dia tanda tangani dengan perusahaan audiovisual dan buku yang dia tulis akan segera dirilis dengan judul Pikniki no Inferno, Piknik di Neraka. Lizzie dibebaskan sore itu setelah Departemen Administrasi Lembaga Permasyarakatan memenuhi izin pelepasan yang dikeluarkan oleh kehakiman. Lizzie meninggalkan penjara Santa Maria di Tremembe, pedalaman Sao Paulo, di hadapan pengacaranya yang bernama Luciano de Freitas Santoro. Permohonan tersebut diajukan kepada hakim untuk pembelaannya dan dikabulkan oleh Departemen Luar Negeri Eksekusi Kriminal Wilayah Administratif Yudisial ke-9 Decrim of São José dos Campos. Akibatnya dia menghabiskan sisa hukumannya dalam kebebasan. Tetapi dia harus mematuhi beberapa aturan seperti secara berkala melaporkan pendudukan dan alamat ke kehakiman. Awalnya Lizzie divonis selama 19 tahun dan 11 bulan penjara. Namun pada tahun 2019 lalu, Pengadilan Tinggi mengurangi hukumannya menjadi 16 tahun dan 3 bulan penjara. Lizzie dipenjara di mana dia menjalani waktunya bersama narapidana dalam kejahatan yang menyebabkan dampak besar di negara Brasil, seperti Suzanne von Richthofen dan Ana Jatoba. Dia bekerja di rezim semi terbuka untuk mengurangi hukuman. Lizzie bekerja di bidang menjahit, dia mendapat gaji dan dia juga diberikan hak untuk cuti sementara. Dia bahkan mengumumkan jika dirinya akan berinvestasi dalam bisnis pakaian hewan peliharaan. Baru-baru ini setelah berpartisipasi dalam sebuah film dokumenter, ia mengumumkan autobiografinya yang berjudul Piknik di Neraka, yang ia tulis dengan tangannya sendiri saat dia di penjara.
Buku itu dia tulis untuk meminta maaf kepada putrinya, yang dimana Lizzy tidak dapat menemuinya dan melihatnya sejak tahun 2012 lalu. Lizzy bahkan memajang poster dan menyampaikan pesan kepada putrinya, yang dimana keluarga mantan suaminya melarangnya untuk berhubungan dengan putri kandungnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.